Gunung Rinjani kembali memakan korban jiwa. Kali ini, warga negara asal Brazil harus meregang nyawa usai terjatuh ke jurang sedalam 600 meter. Tim SAR gabungan yang mengetahui insiden ini pun langsung bergerak cepat guna menyelamatkan nyawa korban. Geser. Sebelumnya, kondisi cuaca dan medan yang terjal membuat proses evakuasi baru bisa dilakukan 3 hari kemudian. Insiden ini pun menjadi perhatian netizen dan bahkan sejumlah warga negara Brazil. Ayah Juliana Marins, Manuel Marins pun mengkritik pemerintah Indonesia atas hilangnya nyawa sang putri saat mendaki Gunung Rinjani. Sang ayah menuding pihak berwenang Indonesia lalai dan terlambat dalam upaya menyelamatkan nyawa anaknya. Bahkan pengacara keluarga Juliana, Thaisa Bittencourt, mengancam akan menuntut Indonesia jika ditemukan adanya kelalaian dalam penanganan jenazah. Hal itu mengacu pada hasil otopsi ulang jasad Juliana Marins yang dilakukan pihak keluarga di Brazil. Sementara itu, Menko Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan RI, Yusril Iza Mahendra mengakui bahwa proses evakuasi memakan waktu yang lebih lama dari yang diharapkan karena kondisi geografis dan cuaca. Lantas, seperti apa sesungguhnya proses evakuasi yang dilakukan tim SAR gabungan? Dan apa kendala yang mereka hadapi? Berikut penelusuran tim Abraham selengkapnya. Di balik megah dan indahnya Gunung Rinjani, ternyata menyimpan bahaya dan risiko yang sangat besar. Siapa sangka nama Juliana Marins, seorang pendaki asal Brazil, mengalami insiden tragis ketika ia tergelincir, bahkan ditemukan tidak bernyawa 600 meter di lereng Gunung Rinjani. Setelah proses evakuasinya menuai berbagai polemik, diskursus, akhirnya jenazahnya bisa dievakuasi. Ada satu badan institusi di negeri ini yang mendapatkan sorotan tajam, Basarnas. Kita sudah tiba di kantor Badan SAR Nasional. Kita harus hadir di sini untuk memberikan ruang klarifikasi ataupun menemukan jawaban tepatnya terhadap setiap pertanyaan di balik upaya penyelamatan yang dilakukan terhadap korban yang jatuh tergelincir di lereng Gunung Rinjani. Juliana Marins, pendaki ataupun pegiat alam bebas dari Brazil yang niatnya untuk menikmati Gunung Rinjani, tapi pada prakteknya lahir naas, dan ditemukan di kedalaman 600 meter di bawah terjalnya lereng Gunung Rinjani. Saya Abraham Silaban, saya hadir di sini. Kita akan coba dalami apa betul Indonesia saat ini menjadi sorotan hanya karena dalam tanda kutip ketidakmampuan untuk menyelamatkan turis Juliana Marins ketika awal ditemukannya ia tergelincir. Apa ini kaitannya dengan kurang ketatnya SOP terkait Rinjani? Di balik keindahannya ia juga memiliki ancaman yang membahayakan? Ya, kita akan coba temukan jawaban-jawaban itu, cerita utuhnya di balik upaya penyelamatan Juliana Marins. Sobat, upaya penyelamatan tentu menghadapi berbagai rintangan. Terjal, curam, risiko bahaya itu harus dihadapi. Bukan hanya itu, bahkan kritik dan tekanan sosial menjadi tambahan perkara yang memang harus juga diatasi oleh mereka-mereka yang bekerja keras untuk melakukan upaya penyelamatan terhadap Juliana Marins. Tidak mudah, tapi mereka setidaknya sudah melakukan yang terbaik, kerjasama tim. Mereka keluar disebut sebagai dalam tanda kutip pahlawan dalam upaya mengembalikan Juliana Marins ke pangkuan keluarganya.
wisatawan asal Brazil yang tergelincir, yang terjatuh di Gunung Rinjani. Saya sudah bersama salah satu tim SAR yang mengevakuasi Juliana Marins, Mas Kafid Asadi. Iya. Mas, sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat walafiat. Sekarang sudah bisa sumringah ya? Siap. Kenapa sudah bisa sumringah sekarang? Karena pada akhirnya operasi pencarian dan evakuasi sudah berhasil? Berhasil dan zero insiden dengan pemikiran yang sangat detail dengan kolaborasi tim yang kompak dan yang solid, itu yang terutama, dengan dinamika cuaca dan curamnya lokasi hujan gerimis. Kita perkirakan mulai dari baterai HT itu pun kita minit dan kita pikirkan. Oke. Sebelum lebih jauh, Mas Kafid, Ya, publik mengenal satu nama yang barangkali memang viral belakangan, yakni Agam Rinjani. ya, Kita tahu beliau adalah relawan ya, Ya. relawan SAR atau sering disebut sebagai potensi SAR. iya. Mas Kafid ini dalam tim itu tugasnya sebagai apa? Saya sebagai Dansru tim 2 di sektor bawah. Dansru. Ya, karena kan terbagi Dansru itu apa? Search Rescue Unit. Oke, berarti Komandan Search and Rescue Unit. Ya, Oh, berarti bisa dikatakan adalah komandan lapangannya. ya. Di sektor 2 kan terbagi 2 sektor. Mhm. Satu sektor atas, sektor 2 untuk yang menjangkau 600 meternya itu. Oke, jadi Anda turun langsung. Langsung pertama kali yang menjangkau korban dan memikirkan keselamatan anggota saya 6 orang itu, saya pikirkan gimana metodenya, peralatan apa yang saya bawa, dengan cuaca, dengan keadaan securam itu, kita harus tetap komunikasi, nggak lepas. Dari itu juga kita harus tetap koordinasi di tempat dan di atas. Sejauh mana Anda turun? Sejauh 600 meter pertama kali menjangkau Juliana Marin, memastikan anggota saya biar turun itu tidak ragu-ragu. Jadi Anda yang pertama melihat jasad Juliana Marin. Betul. Dan saya memastikan, masih ada videonya di saya, Juliana di situ dengan 600 meter situ, udah kayak gitu ya sudah. Saya langsung Sudah tidak bernyawa. Sudah tidak bernyawa. Bisa ditunjukkan kepada kami videonya? Boleh. Mas Kafid menunjukkan kepada kita video. Jadi Anda yang pertama Iya. menemukan Juliana Marin. Ya. Skor kedua. Skor kedua. Oh, Anda sendiri di sini? Sendiri? Belum ada tim SAR lainnya? Belum. Karena kan saya memastikan dulu jalur itu. Oke. Skor pertama dari Basarnas Mataram. Memastikan jalur itu buat tim kita yang akan turun. Anda yang membuka jalurnya. Ya. Dan begitu Anda turun, Anda lihat jasad itu ada di Iya. situ. Ke kanan dulu bang, baru ke kiri ngelewatin pepohonan itu bang. Oke. Kanan sampean. Banyak bebatuan ya. Wih. Batu lepas. Salah pijak. Lepas batunya. Oh ya? Iya. Oh, Anda juga yang memastikan talinya tertarik ya? Iya. Oh iya nih, sobat. Ini sudah terpublis video ini? Kalau dibilang terpublis nggak terlalu Belum. banyak. Nggak terlalu banyak yang mengetahui, tapi ini rekaman dari Anda sendiri. Dari saya sendiri. Iya bang, saya lewatin aja itu. Nggak pernah terpublis. Ketika Anda melihat jasad itu, apa yang ada di benak Mas Dalam Kafid? hati kecil saya, Iya. korban sudah terjangkau dengan keadaan kayak gini. Saya memikirkan lagi, akses. Mau dibawa kemana? Turun kah? Heli kah? Kita lifting kah?
Tetap saya berpikir biarpun saya sendiri diam. Dan memastikan tali itu saya gerakin terus. Biar kenapa? Satu, pastikan tali itu tetap safe. Tidak ada friksi pun. Tidak ada gesekan yang membuat meragukan anggota saya. Dalam arti potensi kita yang bekerja sama tim di lapangan itu tetap terkait, tetap ada bergerak dua-duanya dari situ. Sempat tidak Mas Kafid mengecek atau paling tidak melihat dengan dekat, menyentuh tubuh korban? Kalau menyentuh Tidak ya? tidak, Tapi melihat dengan dekat. melihat dengan dekat, dengan nggak pakai HP, saya dekatin gini. Nah, sudah. Saya amati kanan kiri, dari mana dia ini terperosok 2 kalinya, jatuh kedua kalinya. Saya amati, oh dari sini sepatunya lepas, kalungnya lepas. Terus dari situ ada batu yang berdarah. Ada batu dengan bercak darah. Iya, iya. Dari situ. Berarti memang semacam trauma benda tumpul lah. Iya. Dari situ semua. Akhirnya kenapa nggak saya sentuh? Karena saya masih memikirkan tim saya dulu. Korban tetap korban. Tim saya ini, nanti saya diskusi lagi. Oke. Jadi Anda pertama kali nyampai di dasar, Iya, Anda membuka jalur untuk tim Anda iya, dan memikirkan bagaimana cara untuk mengevakuasi Juliana iya. sampai ke atas. Sampai ke atas. Karena kan kita mempunyai 3 opsi. Plan A, kita turunin lagi lewat danau. Ya. Itu terlalu berat karena tahu sendiri di videonya bebatuan lepasnya itu lebih banyak. Kita lakukan heli, drone aja. Kadang bisa terbang, kadang tidak. Karena satu cuaca, apalagi heli dengan model hoisting apa, tidak mungkin. Karena ketinggian heli maksimal 9.000 feet, 3.200, berat. Itu di atas ketinggian, ada batas maksimalnya. Belum turbulensinya, itu di celah-celah, apa kalau kayak semen Tebing. bilang, tebing. Jadi opsi untuk evakuasi jalur heli atau via heli tepatnya itu sudah dipikirkan. Sudah. Siapa yang mau susah-susah membuat lifting, seandainya tahu sendiri kayak gimana lifting nanti nariknya itu, pasti sudah. Masa nggak ngelihat video-video? Iya, berapa sambungan itu? Nah, jauh sekali itu. Dari situ memikirkan hal yang kayak gitu kan kita yang bertanggung jawab. Dan kita salurkan ke anggota kita. Ya. Diskusinya, oke. Saya merencanakan. Dan tim itu setuju apa enggak? Kan gitu. Nggak bisa saya ambil keputusan sendiri. Tetap. Tapi saya punya plan A, B, C. Dan itu keputusan Anda sebagai Komandan Search and Rescue Sektor 2. Iya. Ambil keputusan, saya langsung lempar ke safety officer, ke Bang Lanus. Dan itulah kemudian keputusan untuk mengangkat. Mengangkat lagi. Oke. Kaget tidak dengan keadaan Juliana yang keadaannya kondisi seperti yang Anda temukan? Iya. Dibedakan dengan footage ataupun video lewat drone yang kita lihat menit-menit atau jam-jam di awal ketika diketahui bahwa Juliana itu terperosok atau tergelincir. Jauh sekali. Beda ya? Beda. Saya juga kaget melihat kok bisa demikian ya, karena yang kita lihat kan Juliana dalam keadaan semacam duduk ya. Iya. Di dalam video tersebut, video drone itu. Namun setelah ditemukan ternyata tidak di titik yang pertama, Betul. malah Ke dalam lagi. Ke dalam lagi. Jauh. Seandainya video yang pertama itu ya dia ngamati terus
amati sampai tim kita itu datang. Ini kan yang prioritas golden time-nya. Ya, sedangkan sudah tahu habis itu yang ngedrone itu hilang. Ya, terus kita cari kemana? Kan Ngedrone hilang maksud Anda? yang ngasih video kan itu kan lewat drone. Betul. Lah, kita cari kemana? Seandainya dia tetap di situ, tetap ngawal sampai kita datang. Mungkin saja keadaannya berbeda. Lain cerita, lain. Jadi kita juga secara tidak langsung, kalau memang punya naluri kemanusiaan, pasti ditungguin orang itu sampai ada tim penyelamat. Dari tim SAR gabungan datang. Kan gitu, Bang. Iya. Tadi menarik soal golden time. Nah. Ketika ada video drone itu, Ya, kemudian disebutkan ada upaya untuk memanggil tim penyelamat. iya. Peristiwa terjadi tanggal 21 Juni, Hari Sabtu. dini hari. Ya, Anda adalah tim SAR pertama ya, yang tiba di lokasi, betul? ya. Dari Mataram Anda berangkat. Kalau yang tiba pertama dari unit SAR Lombok Timur, Oke. yang paling pertama datang Pukul berapa? pukul 7, 7 pagi? pukul 7 malam, Bang. 7 malam. Oke, berarti Anda dapat laporan pukul berapa? 09.30, setengah 10. Kira-kira setengah 10? Ya, Dari Taman Nasional Rinjani. ya. Oke, dari Taman Nasional menginformasikan Ada pukul orang- 9.30 Ya, ada wisatawan yang terjatuh ya. Di bawah letter E, kalau orang bilang. di bawah letter E. Ya, Oke, terus sebelah kanan. Oke, kita prepare. Tim Aju sudah berangkat dari Posar Kayangan. Kita dukung tim kedua, yang terdekat Posar tiba Kayangan. Nyampe LKP itu Iya. pukul 7 malam. Sampai hari itu juga dia pencarian tengah malam. Unit SAR Lombok Timur dari kita, yang tim pertama itu, dia sudah di atas. Oke, pertanyaan publik pasti kenapa nggak langsung kontak heli misalnya saat itu? Kontak heli, cuaca bisa ditawar. Jarak 1 meter, paling 5 meter. Karena di situ kabut sering sekali.